Saudara Ismail Qaani, komandan pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam Iran, kembali muncul di depan publik di tengah perayaan kemenangan yang diklaim Iran atas Israel, mengirimkan sinyal tegas bahwa ia masih hidup dan sehat walafiat. Meskipun di awal Juni sempat ramai diberitakan tewas dalam serangan udara Israel. Namun dalam unggahan video oleh Tasnim News Agency, Qaani diliput tengah berada di tengah kerumunan dengan antusias dan tepuk tangan rakyat di Teheran. Tasnim juga melaporkan Komandan Qaani menghadiri perkumpulan rakyat Teheran usai operasi Divine Victory. Usai kabar kematian Qaani pertama kali mencuat setelah laporan The New York Times pada awal Juni menyebutkan ia tewas dalam serangan udara Israel, persisnya di tanggal 13 Juni. Namun hal ini belum dikonfirmasi oleh pihak manapun di Iran. Dan kini kehadirannya dalam acara publik ini membantah klaim tersebut. Kemudian menurut kantor berita internasional Anadolu dan The New Arab, Qaani muncul mengenakan topi hitam. Dalam perayaan berhias bendera nasional, ia pun langsung disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat Iran. Saudara, militer Israel kembali melancarkan serangan darat di jalur Gaza setelah sepakat gencatan senjata dengan Iran pada Rabu 25 Juni. Al Jazeera melaporkan sedikitnya ada 14 warga Palestina tewas akibat ofensif ini. Kemudian koresponden Al Jazeera menyaksikan peningkatan serangan di selatan Gaza, khususnya kota Khan Younis, di mana tank Israel dan pasukan infanteri bergerak masuk, meledakkan bangunan dan juga memaksa banyak warga untuk mengungsi karena tembakan indiscriminately. Di utara, kamp pengungsi Jabalia menjadi medan tembak-menembak. Tank dan penembak jitu Israel menembaki daerah padat penduduk hingga memaksa ribuan orang untuk pindah ke barat kota Gaza untuk menghindari dari kekerasan. Serangan ini menambah catatan panjang korban sipil di Gaza. Karena sejak awal konflik sudah lebih dari 56.000 orang tewas. Kemudian dalam 24 jam terakhir sendiri ada laporan 79 hingga 94 kematian baru akibat dari aksi Israel termasuk warga yang tengah mencari bantuan. Di tengah upaya diplomasi untuk meredam konflik termasuk gencatan senjata antara Amerika, Israel dan Iran, realitas di Gaza tetap keras. Serangan di Khan Younis dan Jabalia memperlihatkan bahwa blokade dan operasi militer masih terus berlangsung. Sementara warga sipil bertahan di tengah krisis kemanusiaan yang makin hari makin buruk saja. Saudara, seorang anak berusia 7 tahun di Banyu Asin, Sumatera Selatan dengan tega dirantai oleh ayah kandungnya. Peristiwa ini terungkap usai warga yang melihat kejadian itu langsung melapor ke pihak kepolisian. Dan atas laporan warga, pihak kepolisian pun langsung datang ke rumah korban dan mengamankan pelaku. Polisi juga menyita barang bukti berupa rantai dan gembok. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tega merantai buah hatinya ini karena ia kesal dengan sifat korban yang terbilang hiperaktif. Ayah itu juga mengaku hal itu baru pertama kali dilakukannya. Sementara menunggu hasil visum korban, polisi belum melakukan penahanan. Pelaku hanya dikenakan wajib lapor saja. Dan untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi juga menggandeng lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan psikologis bagi anak dan ayah tersebut. Saudara, Iran akan mengadukan Amerika Serikat ke PBB dan menuntut kompensasi atas kerusakan berat yang dialami fasilitas nuklirnya akibat dari serangan udara Amerika pada 22 Juni yang lalu. Wakil Menteri Luar Negeri Said Khatibzadeh dalam wawancara dengan Al Mayadin TV menyatakan bahwa Amerika harus membayar jutaan dolar sebagai ganti kerugian akibat serangannya di kompleks Natanz, Fordow, dan Isfahan. Citra satelit menunjukkan bahwa serangan itu menjadi bagian dari operasi militer Rusia atau Operation Midnight Hammer
hingga mengakibatkan kerusakan yang sangat parah pada infrastruktur di ketiga lokasi itu. Amerika menggunakan 14 bom bunker buster lewat pesawat siluman B-2 dan Tomahawk dari kapal selam yang menurut Presiden Trump menghancurkan situs-situs tersebut secara tuntas. Meski demikian, laporan intelijen awal Amerika menyebut kerusakan hanya menghambat program nuklir Iran saja selama beberapa bulan dan bukan menghancurkan sepenuhnya. Dan karena Iran sudah memindahkan stok uranium terlebih dulu. Namun pemerintah Iran juga mengakui dampak besar secara struktural, tetapi menegaskan tidak ada kerusakan permanen terhadap persediaan nuklir yang vital. Langkah Iran membawa kasus ini ke PBB menandai eskalasi gencatan senjata udara menjadi perang hukum di area internasional. Di satu sisi, Amerika dan sekutunya melihat serangan itu sebagai tindakan defensif untuk menahan ambisi nuklir Iran. Namun di sisi lain, Teheran menganggapnya pelanggaran berat hukum internasional dan kedaulatannya. Iran mengumumkan penangkapan lebih dari 700 orang selama perang udara 12 hari melawan Israel yang berlangsung dari 13 hingga 24 Juni 2025. Penangkapan massal dilakukan oleh aparat intelijen di berbagai provinsi seperti Kermansyah, Isfahan, Khuzestan, Fars, Lorestan, dan Azerbaijan Barat. 3 dari mereka sudah dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di penjara Urmia pada 25 Juni setelah dinyatakan bersalah menyelundupkan perangkat pembunuh sebagai bagian dari jaringan mata-mata Mossad Israel. Eksekusi ini terjadi di tengah suasana gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Iran. Kemudian Presiden Amerika Donald Trump menyebut gencatan ini sebagai langkah diplomatik sukses. Namun di saat bersamaan, Iran pun memperkuat kontrol dalam negeri dengan penangkapan dan eksekusi massal. Penangkapan dan eksekusi ini tampak sebagai bagian dari strategi keamanan ganda Iran. Di satu sisi, ia mempertahankan stabilitas pasca konflik, namun di sisi lain menggunakan kekerasan hukum sebagai sinyal tegas terhadap potensi pengkhianatan.